Semenjak saya masuk di Partai Nasdem, hari pertama saya masuk di Partai Nasdem, hari itu juga saya pamitan kepada Pak Surya Paloh. Tapi satu hal yang saya minta kepada Bapak jangan pernah berubah ya. Kalau Bapak berubah, saat itu juga saya akan meninggalkan Bapak dan saya tidak akan pernah pamit. Nah, maka kemudian saya tertarik ketika Pak Jokowi saat itu mengajak saya untuk mendampingi Mas Kaisang. Tapi bukan dibajak loh, karena hubungan saya dan Pak Jokowi itu terus terang sejak 2013 sangat baik. Berarti Pak Jokowi itu sama PSI emang sedekat itu? Ya kalau hari ini anaknya beliau, putra beliau jadi ketua umum, masa harus jauh? Berarti yang tokoh J itu Pak Jokowi bakal masuk nih ke PSI? Tidak ada desain untuk kemudian memajukan Gibran sebagai lawan Pak Prabowo di 2029. Jadi PSI jangan elitis. PSG harus egaliter. Termasuk panggilan brosis itu terlalu egaliter, itu terlalu elitis. Halo Tribuners, kali ini bersama saya Fia Tio Konibili kita akan berbincang dengan seorang politisi yang baru saja berpindah partai politik. Dulunya eksis bersama Partai Nasdem cukup lama dan sekarang berlabuh di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yes, Tribuners, kali ini kita akan berbincang dengan Bang Ahmad Ali yang hari ini sudah hadir di studio Tribun News. Halo, selamat siang. Bang Ahmad Ali. Mbak Fia, apa kabar? Pindah partai harus lebih ini dong. Ini partainya ini pemuda banget nih soalnya nih. Iya, suaranya boleh lembut tapi semangatnya tetap khas. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baru banget nih diumumin jadi ketua DPP ketua harian DPP PSI. Ya, alhamdulillah. Jadi amanat untuk mendampingi ketua umum saya, ketua umum yang ganteng, anak muda. Mas Ketum minta izin saya mewakili partai ada di podcast SID. Belum izin kemarin. Belum izin. Oke. Bang, gimana rasanya dipimpin sama anak muda setelah kemarin belasan tahun eksis barengan sama partai yang mungkin kita bilang usianya hampir sama gitu dengan Bang Ahmad Ali? Saya muda dong kalau dibanding ketua Bang Surya. Itu orang tua saya, gitu. Rasanya biasa aja. Umur itu kan hanya angka. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menempatkan diri dalam satu organisasi. Dalam organisasi itu kan sebagai aktivis harus ada hal yang harus kita patuhi. Jadi ketika saya memilih bergabung di PSI, saya harus mampu menempatkan diri saya kepada ketaatan saya kepada ketua umum, siapapun dia. Jadi kerelaan saya dipimpin dan kerelaan untuk memimpin. Itu fatsun yang harus dipegang oleh para aktivis. Ketika Anda berorganisasi, jangan kau bangunkan dirimu, kau lebih pintar daripada ketua umum, kau lebih berpengalaman dari ketua umum. Tapi kau adalah anak buah ketua umum yang harus tegak lurus terhadap kepemimpinan ketua umummu. Nah, kalau itu kau tanam dalam dirimu, ya kamu tidak akan pernah merasa lebih rendah daripada siapapun. Karena itu adalah satu hal yang harus dipatuhi. Kenapa PSI, Bang? PSI, pertanyaannya ada masalah apa dengan PSI? Kok ada masalah? Kan semua orang bertanya, kenapa harus PSI? Ya. Ada masalah apa dengan PSI? Bagi saya, PSI itu adalah satu partai yang memiliki masa depan cukup baik, cerah, karena diisi oleh para anak muda yang secara politik masih punya umur politik yang sangat panjang, sehingga punya komitmen untuk membangun bangsa masih cukup cerah. Ditambah lagi yang menjadi tentunya satu hal yang tidak bisa ditutupi, bahwa PSI ini semenjak dia dilahirkan berjuang untuk lolos di parlemen, 2 kali gagal. Tentunya ada hal yang salah dalam proses itu. Nah, maka kemudian saya tertarik ketika Pak Jokowi saat itu
mengajak saya Oh, yang ngajak Pak Jokowi, bukan ya, Mas Kaisang. untuk mendampingi Mas Kaisang. Jadi tapi bukan dibajak loh, bukan dibajak. Karena sebelumnya ditanya tentang hubungan saya dengan partai Nasdem, terus kemudian disampaikan bahwa ada beberapa partai yang meminang saya lewat beliau, partai-partai yang sudah stabil, minta saya jadi wakil ketua umum, ketua harian. Tapi saya mengatakan bahwa karena hubungan saya dengan Pak Jokowi itu terus terang sejak 2013 sangat baik. Tapi karena beliau presiden, saya tidak nyaman berada di depan sebenarnya. Saya hanya bilang bahwa saya nyaman, saya bersama Bapak aja dah. Oke. Itu sejak kapan tuh Udah obrolan sama Pak Jokowi mau semenjak diajak masuk beliau PSI? masih jadi presiden. Terus akhirnya yang membuat meyakinkan akhirnya kedekatan dengan Mas Kaisang itu seperti apa akhir? Tidak lagi kan, saya mengenal Mas Kaisang sejak lama. Saya melihat pribadi yang sangat menarik, asik, dan punya masa depan politik secara baik. Pribadi yang mandiri harusnya. Cuma karena selama ini dia selalu menjadi sorotan, sehingga kemudian tentunya ya kita bisa memahami bahwa sebagai anak presiden tekanannya sangat tinggi. Jadi nggak ada lobby khusus gitu ya? Tidak ada. Berarti Pak Jokowi itu sama PSI emang sedekat itu? Ya kalau hari ini anaknya beliau, putra beliau jadi ketua umum, masa harus jauh? Berarti yang tokoh J itu Pak Jokowi bakal masuk nih ke PSI, Bang? Oh, itu formatur yang saya tidak masuk dalam formatur. Saya yang dipilih formatur. Jadi secara jauh saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu karena produk struktur itu adalah kerja formatur. Nah, di sisi lain saya adalah saya salah satu produk formatur. Berarti Mr. J ini dan Ahmad Ali ketua harian sama-sama produk formatur. Jadi nanti yang berhak untuk menjawab itu adalah ketua umum ketika waktunya tiba. Tapi kan pasti tahu ya kalau misalnya pembicaraan terkait PSI dan Pak Jokowi itu kenceng banget. Apalagi ada spill tokoh J itu. Mungkin nggak sih ke depannya atau sebenarnya bisa di-spill dalam waktu dekat kah akan Pak Jokowi masuk atau seperti apa? Termasuk apakah itu menjadi pembicaraan waktu ketemu Pak Prabowo kemarin atau Bang Ahmad Ali tahu? Saya belum terupdate tentang pembicaraan kemarin. Karena waktu kemarin saya lagi ada kerja lain. Sehingga saya belum terkonfirmasi tentang pertemuan itu. Dan kalau itu penting, perlu untuk saya ketahui, pasti beliau akan menyampaikan. Tapi kalau sesuatu hal yang tidak perlu saya ketahui, saya juga tidak akan bertanya. Saya tidak mau kepo dengan hal-hal, karena tugas saya adalah mengurusin partai. Hal-hal lain saya tidak akan ikut-ikutan untuk mengurusin. Gitu. Kemudian ada masalah apa dengan Nasdem akhirnya memutuskan untuk keluar? Apakah KTA-nya udah dikembalikan setelah kemarin pengesahan kepengurusan baru? Sebenarnya banyak pertanyaan itu muncul. Apakah saya ada masalah di Nasdem atau tidak masalah? Sejujurnya kalau saya katakan tidak ada masalah, pasti semua orang tidak akan percaya. Kalau saya bilang saya tidak ada masalah, saya adalah wakil ketua umum, terus tiba-tiba saya keluar. Dulu wakil ketua umum yang dipuja-puji, tiba-tiba dinonaktifkan atau tidak diberi jabatan apa-apa, pasti ada masalah. Tapi apakah setiap permasalahan yang terjadi di partai itu ketika kita tinggalkan partai itu harus kita umbar keluar? Menurut saya itu tidak perlu, karena bagi saya Nasdem itu adalah rumah saya. Rumah di mana saya dididik, rumah di mana saya belajar, rumah di mana saya berproses, yang di dalamnya ada guru saya yang namanya Surya Paloh, yang merupakan orang tua saya, kakak saya, yang mendidik saya untuk bisa jadi seperti ini. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan di internal partai itu,
dan kemudian saya memilih untuk keluar dari partai itu, maka kebencian atau hal yang tidak menyenangkan di sana itu biarlah saya telan untuk diri saya sendiri. Dan hal yang saya akan ingat adalah hal-hal baik di partai itu. Berapa belas tahun Bang bareng Nasdem Bang? Semenjak dia berdiri. Semenjak dia berdiri. Dan selamanya saya akan mengenang partai itu sebagai satu partai yang membesarkan saya. Selamanya saya akan mengenang Partai Nasdem sebagai rumah saya, yang mungkin saya tidak akan pernah bisa membayar hal-hal yang pernah diajarkan kepada saya, dan Surya Paloh akan tetap saya kenang sebagai guru saya dan orang tua saya yang mendidik saya dengan nilai-nilai kebajikan selama ini, dan itu tidak akan mungkin saya bisa balas. Sehingga ke depannya saya selalu mendoakan Partai Nasdem akan selalu unggul dan tetap menjaga nilai-nilai. Apakah KTA Nasdem atau apakah Ahmad Ali sudah pamit kepada Pak Surya Paloh? Iya. Semenjak saya masuk di Partai Nasdem, hari pertama saya masuk di Partai Nasdem, hari itu juga saya pamitan kepada Pak Surya Paloh. Jadi saat itu 2013, saya diajak oleh mantan Pras, mantan PLT Nasdem setengah waktu itu, direkrut, dan kemudian saya minta untuk ketemu Pak Surya, berdiskusi lah sama Pak Surya. Waktu itu saya didampingi oleh Pendeta Manik, Pak Surya didampingi oleh Ibu Jess, berdiskusi 3 jam. Saya sedang mengikuti pilkada di Morowali. Nah, pas diputus Mahkamah Konstitusi, terjadi pemilihan ulang di seluruh TPS Kabupaten Morowali. Nah, saya ketemu beliau, diskusi 3 jam. Di ujung diskusi saya berjabat tangan, Bang Surya, saya setelah memutuskan, setelah kita berdiskusi, untuk meninggalkan atau memutuskan untuk tidak mengikuti lagi kontestasi pilkada di kabupaten. Saya memilih untuk berjuang bersama-sama Bapak. Tapi satu hal yang saya minta kepada Bapak jangan pernah berubah ya. Kalau Bapak berubah, saat itu juga saya akan meninggalkan Bapak, dan saya tidak akan pernah pamit. Oke, berarti ada yang berubah ya Bang ya? Entahlah, saya berubah, subjektivitas saya, atau dia yang berubah. Tapi mungkin saya yang subjektif. Karena guru tidak akan pernah salah. Yang salah pasti selalu murid yang akan selalu salah. Komunikasi terakhir waktu hari besar atau seperti apa dengan Pak Surya Paloh? Sebenarnya komunikasi saya dengan Pak Surya itu sudah cukup lama. November 2022. Wow. Ya. Tapi insya Allah 3 tahun loh Bang. Insya Allah hati akan selalu terjaga, akan saya selalu rawat untuk selalu menghormati beliau sebagai orang tua, sebagai kakak, dan sebagai guru saya. Oke, apakah ada pihak Nasdem yang mungkin tahu gitu ya, kayak Bang Ali mau pindah terus sempat menahan atau seperti apa? Ya pasti saya sendiri sebenarnya sangat sedih ketika memilih ini. Ini bukan pilihan yang baik buat apapun. Saya berproses di Nasdem itu 13 tahun. Iya. Suka duka saya alami betul. Tapi kan pada titik tertentu kita harus memilih. Karena bagi saya berpartai itu kan bukan tentang mendapatkan apa, tapi bagaimana saya bisa nyaman, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Oke. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini Apa kan udah itu? pindah partai Ya. nih, beda warna, Ya. bajunya juga udah mulai berubah dong di Ini lemari ini. gajah nih. Oke. Bajunya udah berubah dari biru ke putih, koleksi Ya. putihnya jadi lebih banyak nih kayaknya. Ya. Harus dong. Karena ketika memilih berada di PSI, maka saya harus menyesuaikan tentang kebiasaan. Bukan PSI yang harus menyesuaikan kepada saya, Iya. tapi saya harus menyesuaikan kepada PSI. Karena saya adalah bagian daripada PSI, bukan PSI bagian daripada Ahmad Ali. Nah, jadi saya harus menyesuaikan itu. Nah, perubahan ini
bukan hanya terjadi pada diri saya, tapi juga pada iklim politik. Banyak yang kaget, dan pasti banyak hujatan. Itu saya persiapkan diri saya secara matang. Saya tahu bahwa ketika saya memilih ini banyak kecewa. Tapi bahwa hidup yang tidak perlu dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Bagi saya itulah risiko dari pilihan ini. Dan tidak juga perlu dijelaskan hari ini kepada para orang-orang yang pembenci, orang-orang kecewa dan lain-lain. Yang pasti bukan saya dibenci, tapi yang dibenci adalah pilihan saya. Nah, biarlah nanti waktu yang akan menjawab itu di 2029. Oke. Nah, baik, kita ke PSI sekarang. Karena ini kepengurusan baru juga, jabatan baru ya, Bang Ahmad Ali, untuk Ketua DPP Harian. Sebelumnya belum ada, tapi mulai tahun ini ada. Boleh mungkin diceritain ke Tribuners, ini apakah ada visi misi baru atau ada gebrakan baru sehingga ada jabatan-jabatan baru, atau emang ada fokus baru yang lagi dikejar sama PSI? Jadi kan begini, 2 kali gagal masa parlemen, pastilah ada evaluasi internal. Nah, evaluasi internal ini kemudian melahirkan pikiran kolektif di internal PSI untuk kita mencoba mengurai beban kerja. Maka dibentuklah satu struktur baru untuk namanya Ketua Harian. Ketua Harian ini membantu Ketua Umum untuk melaksanakan kegiatan hari-hari. Ketua Umum mewakili Ketua Umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan kepartaian, terutama menyangkut struktur partai. Nah, maka salah satu yang sedang kita kerjakan hari ini, fokus saya adalah bagaimana memastikan menghadapi verifikasi, karena ini dalam waktu tidak terlalu lama struktur partai PSI ini terisi di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi fokus saya. Jadi semenjak dilantik, memulai hampir tiap hari, setiap minggu kita lakukan rapat untuk membenahi struktur, dan akan terus menerus sampai dengan kita pastikan insya Allah pertengahan 2026 ini kita siap untuk diverifikasi. Nah, karena kita tidak mungkin akan bisa lolos verifikasi kalau struktur partai ini tidak terisi sampai di tingkat desa. Kalau semua struktur partai terisi sampai di tingkat desa, maka sebahagian tugas pemenangan itu sudah terlaksana. Nah, itu dulu. Nah, kedua, 2 kali tidak lolos pemilu, kemudian mewajibkan PSI untuk lebih membuka diri. Jadi apa tuh membuka dirinya? Membuka diri gini, kita butuh energi baru. Tapi kan tidak serta-merta. Apakah kemudian sumber daya manusia yang ada di PSI selama ini memang tidak mumpuni, atau sistemnya yang tidak terbangun? Nah, maka kemudian sistem kepartaian harus dibangun, mencoba digerakkan, atau kemudian kita perlu menambah, atau kemudian perlu dilakukan rotasi, atau kemudian menambah energi baru, semangat baru. Logonya sudah baru, orangnya apa perlu diberi pikir baru. Makanya dalam pidato saya pertama, bahwa kedepannya tidak ada lagi PSI lama, PSI baru, tapi adalah PSI yang berpikiran baru. Jadi PSI yang adaptif terhadap keinginan masyarakat Indonesia. Bukan PSI bukan masyarakat yang mengikuti keinginan PSI, tapi PSI yang mengikuti keinginan masyarakat. Nah, maka untuk itu PSI ke depan harus lebih banyak turun ke masyarakat, mendengarkan masyarakat, mendengarkan harapan masyarakat,
membuka pintu-pintu kantor PSI untuk masyarakat, sehingga kemudian dari pertemuan, diskusi, memfasilitasi masyarakat, kantor PSI harus bisa dijangkau oleh rakyat, menjadikan kantor PSI sebagai sarana untuk berkumpul bagi masyarakat, kerja-kerja sosial, bisa nonton bareng dan lain-lain. Itu akan mendekatkan PSI dengan masyarakat. Kalau itu bisa kita lakukan dengan rutin, maka insya Allah PSI itu bisa tersimpan di hati masyarakat. Oke. Bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau di wilayah itu mayoritas Muslim, bisa dijadikan tempat pengajian, doa kebangsaan, istighosa. Kalau daerah itu mayoritas Kristen, bisa dilaksanakan kebaktian. Hal-hal seperti itu kalau itu kita tradisikan, maka ini akan membuat PSI semakin dekat terhadap masyarakat. Jadi PSI jangan elitis. PSI harus egaliter. Termasuk panggilan brosis itu terlalu egaliter, itu terlalu elitis. Oh, jadi udah diganti nih panggilannya, nggak brosis lagi? Ya, kalau di kampung saya dalam bahasa daerah, apa itu brosis itu? Jadi kita bahasa ibu aja ya gitu. Itu yang kemudian kita coba bumikan. Di mana bumi dipijak, itu lagi ditunjuk. Kalau data di Jawa kampung, ya tombok, mas, kan gitu. Kira-kira hal-hal yang seperti itu coba kita coba tata kembali, mengembalikan PSI ini ke jati diri bangsa. Kita bicara jati diri, kita bicara tentang budaya, tapi kita meminjam istilah-istilah luar. Pengen lebih lokal lagi gitu ya. Kita muatan lokal. Ya, mungkin hal-hal seperti itu yang sesederhana itu yang kita coba satukan pikiran kita. Gitu. Jadi evaluasinya langsung banyak ya dengan kepengurusan baru tadi itu, kalau misalnya kan bisa disimpulin. Kenapa banyak evaluasinya kan kita sudah punya pengalaman, bukan punya pengalaman 5 tahun 10 tahun di DPR. Pengalaman 10 tahun tidak di DPR. Jadi itu yang kemudian kita coba evaluasi sehingga ini nanti menjadi poin kita, bekal kita untuk ke DPR. Nah, di semua struktur kita punya semangat yang sama untuk itu. Punya semangat yang sama untuk itu, bahwa kalau kita mau lolos, kita harus melakukan perspektifnya harus sama. Targetnya berapa sih Bang di 2029 angkanya, mungkin biar kayak lebih optimis gitu ngeraih targetnya? Kalau kan kita ini punya satu toko yang hari ini punya patron namanya Jokowi. Jokowi itu akan menjadi sesuatu kalau ditopang oleh struktur partai yang dia menjadi sesuatu kalau PSI itu memanfaatkan dengan optimal. Nah, tapi kan pertanyaannya kenapa nggak masuk aja sekalian? Kenapa kalau masih nunggu-nunggu? Beliau juga masuk dengan hari ini dengan kondisi partai begini juga menjadi sesuatu. Kan begitu kan, kira-kira seperti itu. Dia menjadi anggota juga kan. Jadi kalau walaupun dia belum punya jabatan nih di PSI, kalau Bang Ahmad Ali tuh mengasih titel apa buat Jokowi bagi PSI? Ya itu kan ketua umum, sekali lagi ketua umum formatur. Ketua umum formatur. Kan formatur yang mengatur itu kan. Ahmad tadi kan tugas saya itu adalah mendampingi ketua umum untuk konsolidasi. Siapa mendapat jabatan apa di partai ini, saya tidak masuk pada ruang itu. Tapi bahwa sebuah potensi pengurus itu masih akan kita optimalkan di partai ini, karena salah satu indikator berhasil partai itu harus mampu kerja kolektif. Jadi tidak boleh ada individu yang lebih kuat dari satu yang lain, tapi harus setara. Tidak bisa membangun kelompok dalam kelompok. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka yang harus dibangun adalah sistem kepartaian. Sistem kepartaian itu yang akan mengontrol kerja-kerja politik masing-masing, sehingga tidak ada yang overlap, begitu.
Oke, balik lagi tadi, angkanya apakah ada angka pasti atau seperti apa? Tidak ada Karena yang pasti. kalau kita lihat kan ini PSI masih tetap dengan partai anak mudanya ya. Dan kita tahu juga nih lagi pertumbuhan anak muda nih lagi gencar-gencarnya banget. Itu kemarin 2029 sempat kita gimana? diskusikan. Tagline PSI anak muda itu kan 10 tahun. Cuma mungkin yang ke depan yang perlu diperbaiki itu adalah definisi. Apakah Ahmad Ali ini anak muda? 56 tahun, 55 tahun loh. Pasti dia anak muda nggak? Apakah PSI masih relevan nggak membawa isu itu? Kan? Nah, mungkin ini yang perlu salah satu yang kemarin kita diskusikan, meredefinisi kembali. Meredefinisi kembali itu mungkin lebih tepatnya adalah kita belajar dari beberapa negara di India, Thailand, terus kemudian partai-partai yang kemudian kita lihat ada anak-anak mudanya, partai-partai anak muda yang lolos itu kan tidak selamanya partai anak muda itu adalah partai orang-orang muda, tapi partai bisa membawa harapan anak muda. Nah, ini perlu dilakukan riset yang lebih mendalam. Anak muda Indonesia itu nggak bodoh loh. Anak Indonesia itu, anak muda Indonesia itu orang-orang pintar. Yang kemudian apakah kemudian anak muda Indonesia itu mencintai atau menginginkan orang tua bergaya muda? Ya kan, gitu kan? Ya. Nah, ini yang lagi kita decide PSI supaya kemudian bisa merepresentasikan harapan-harapan anak muda sebenarnya. Jadi nanti bakal ada tagline baru dong nih dikit lagi. Tagline-nya tetap itu, tapi gagasan program, gagasannya bisa merepresentasikan harapan-harapan anak muda. Kami ingin lebih bekerja real ke depannya. Kami ingin di PSI ini melahirkan anak-anak muda berprestasi, mensupport anak-anak muda berprestasi. Kalau kita lihat potensi-potensi anak muda apa, anak-anak muda kita itu pintar. Nah, kami berharap kemudian PSI lahir untuk membawa harapan-harapan itu. Itu sih yang kemudian yang dicita-citakan oleh kami. Kami ingin kemudian bagaimana anak muda diberi ruang lebih besar dalam hal-hal kesempatan. Ahmad Ali ini jangan pernah diberi kesempatan untuk berkarir di pemerintah, enggak. Kalau ada kesempatan biar beri anak muda untuk kesempatan berkarir di pemerintahan, biar anak-anak muda kita ini hanya menjadi mentor, hanya menjadi penamping anak-anak muda untuk bisa lebih bertumbuh. Saya sudah selesai untuk hal seperti itu. Iya ya Bang ya, kalau lihat karir Bang Ahmad Ali ini pemerintahan enggak ya? Dia aja nggak kemarin sama Pak Jokowi sebenarnya tapi nolak. Udah pas buat saya. Jadi gini, saya datang di PSI ini bukan untuk menjadi, kalau mau menjadi menteri umpamanya. Di pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan saya pas jadi menteri. Tanya aja Pak Jokowi ya. Ditawarin menteri apa? Saya disuruh memilih malah. Tapi apa ini gaya begini pantas gak? Jangan mengejar jabatan lah. Tapi memantaskan diri itu menjadi lebih penting buat saya. Karena kalau kemudian ngejar jabatan tapi kita tidak pantaskan diri kita, ujungnya nanti tidak baik. Jadi yang bisa menghormati jabatan itu kita sendiri. Yang menghormati diri kita sendiri. Nah, maka saya selalu suka, ya udah saya ini bisa jadi diri saya sendiri lah. Yang tahu diri saya itu saya. Ketika teman-teman mendorong, Pak Martin pantas lah untuk ini di sini. Udah lah, yang tahu diri saya bukan kalian. Dari sisi kapasitasnya mungkin iya, tapi dari sisi lain mungkin tidak. Baik. Saya mampu insya Allah saya bisa mengkritik diri saya. Insya Allah saya bisa mengevaluasi diri saya. Balik lagi ke PSI tadi, targetnya 2029. Apakah targetnya nggak cuma Senayan tapi juga bisa mensupport capres dan cawapresnya secara mandiri? Karena kalau kita lihat kedekatan tadi, Bapak juga selalu bilang ada Pak Jokowi, ada Mas Kaisang, ada Mas Gibran juga yang dekat dengan keluarga
lingkaran PSI apakah sudah siap juga, karena kemarin seperti kita tahu ya Pak Jokowi bilang 2 periode tuh. Jadi gini, partai politik itu kan cita-citanya kekuasaan, toh, kekuasaan untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan. Tapi saat ini PSI tidak pernah mendiskusikan tentang hal-hal seperti ini. PSI berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai dengan periode ini, menyelesaikan periode ini. Insya Allah kalau kemudian berhasil, kita berharap, kita berkomitmen untuk meneruskan pasangan ini di periode kedua. Jadi tidak ada desain untuk kemudian memajukan Gibran sebagai lawan Pak Prabowo di 2029. Jadi nggak ada desain lawan ya? Ya, tidak ada desain lawan. Tapi kan semua ini kan tergantung dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menjadi penentu. Tapi kembali lagi dari kinerja pasangan ini, kinerja pasangan ini, karena penentu siapa jadi presiden itu bukan partai politik, tapi adalah rakyat. Nah, maka kemudian hari-hari ini ke depan kita akan fokus menginstruksi Pak Jokowi, Pak Ketua Umum, saya selalu menginstruksikan kepada seluruh kader untuk jangan jadi masalah, jangan jadi beban terhadap pemerintah, tapi harus menjadi solusi, harus menjadi kader yang membantu pemerintah. Karena kita tahu kondisi bangsa hari ini dalam posisi tekanan yang luar biasa, eksternal maupun internal. Jadi kemudian kita harus bisa berkontribusi bersama-sama untuk membantu pemerintah keluar dari tekanan-tekanan itu. Karena harapan kita sekali lagi, pemerintahan ini bisa sukses menunaikan kewajiban janji-janjinya. Nah, supaya ke depan pasangan ini bisa kembali dicintai oleh masyarakat. Nah, pas banget, karena kalau ngomongin terkait dengan kondisi negara saat ini, yang jadi sorotan juga adalah terkait dengan, kita bisa bilang, gaya bahasa, gaya ngomong para petinggi partai, para kader, para politisi yang kemarin mungkin membuat rakyat marah juga ya. Bang Ahmad Ali pasti tahu terkait dengan aksi demo di akhir Agustus. Nah, ini seperti apa PSI membangun kader untuk menjadi kader-kader terbaik mungkin nanti di 2029, seperti apa? Mungkin di situ juga untungnya PSI tidak lolos ya. Ya, jadi mungkin di situ juga untungnya PSI tidak lolos parlemen di 2019 kemarin. 2024 ya. Sehingga tidak menjadi bagian daripada permasalahan itu. Jadi dengan peristiwa 2024 kemarin, komunikasi yang over, yang berlebihan dari anggota DPRD kita, DPR RI kita, yang kemudian memicu kemarahan publik, itu menjadi modal bagi PSI untuk belajar hal-hal yang lebih ke depan ketika diamanati oleh rakyat. Insya Allah itu tidak akan terjadi di PSI, karena kita sudah belajar hal-hal yang harus kita, yang bisa kita perilaku ketika menjadi anggota DPR RI, perilaku dan tutur gaya bahasa itu harus ditata secara baik. Nah, sehingga kemudian jangan memancing kemarahan masyarakat. Harusnya memang kebebasan berbicara itu harus dibatasi oleh nilai. Jadi ada hal yang kita bicara keras-kerasnya, seluas-luasnya, tapi ada hal juga yang harus dibatasi oleh nilai yang tidak bisa kita singgung. Jadi ketika menyangkut kepentingan orang banyak, itu harus menjadi hal yang harus kita jaga. Kita boleh teriak sekeras-kerasnya untuk kepentingan orang banyak, tapi jangan kita berjoget untuk kepentingan diri kita, kan gitu. Nah, jangan kita bersenang-senang ketika itu menyangkut kepentingan diri kita gitu. Tapi dia membeok ketika kemudian rakyat
pajak dinaikkan, kita berjoget. Nggak bagus. Ketika tunjangan dinaikkan, kita bertepuk tangan. Kan, ini sesuatu hal yang mencerai rasa keadilan, Mas. Yang harusnya anggota DPR itu menjadi representasi daripada utusan masyarakat, yang harusnya berteriak marah ketika beban rakyat dinaikkan. Tapi ini justru berjoget-joget kan. Nah, itu guru yang paling besar bagi PSI untuk ketika insya Allah diamanati oleh masyarakat Indonesia untuk lolos di parlemen, untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Makanya ada pelatihan kah atau seperti apa nih? Ya, jadi memang kita kan di PSI setiap minggu terbuka melakukan diskusi. Jadi dialektika itu kita buka, belajar. Jadi setiap peristiwa yang terjadi itu kita diskusikan sebagai satu otokritik. Kami membudayakan saling mengkritik, membudayakan saling memberi masukan antara satu dengan yang lain, bebas menghina, dilarang tersinggung. Jadi itu tradisi yang kita coba bangun supaya tidak yes man aja. Jadi semua orang bisa berbicara, tapi bisa mempertanggungjawabkan bicara itu. Jangan hanya mengkritik gitu. Oke, nah terakhir nih, apakah bakal ada wajah baru di PSI atau apa yang baru yang akan dihadirkan oleh PSI dalam waktu dekat? Wajah baru itu bisa menjadi keniscayaan, ya. Sangat tergantung nanti dari hasil evaluasi ketua umum terhadap kinerja struktur yang ada hari ini. Karena kita adalah struktur baru, maka akan terjadi penyesuaian. Untuk membangun networking, teamworking itu butuh. Jadi kenapa kalau kesebelasan bola itu hanya 11 pemain, tapi bisa jadi pemainnya 32 orang. Nah, karena ini untuk apa? Untuk bentuk teamwork itu harus bongkar pasang. Nah, untuk melakukan bongkar pasang itu kan harus evaluasi setiap pertandingan kan. Nah, begitupun di partai politik. Kalau kemudian dipandang bahwa yang ada hari ini belum ada gelandang serang yang perlu ditambah, akan ada wajah baru yang kita datangkan pastinya kan. Jadi tidak ada yang pastinya di partai politik itu, di PSI tidak akan ada yang dibuang, tidak akan ada yang terbuang karena ada wajah baru. Tapi yang datang itu hanya adalah orang yang mensupport sistem untuk mewujudkan cita-cita. Jadi kehadiran yang baru itu adalah untuk jadi kan gini, pendiri partai itu adalah orang berjanji. Para pendiri partai inilah orang yang berjanji terhadap rakyat bahwa kami melahirkan Partai Solidaritas Islam, Partai Solidaritas Indonesia untuk mencita-citakan, mensejahterakan rakyat, bla 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 bla. Kami hari ini yang akan kemudian berjuang untuk merealisasikan janji-janji itu. Nah, maka kemudian tanggung jawab yang berjanji pendiri kami yang mempertanggungjawabkan. Nah, maka kemudian kami ketika dirasa perlu untuk mendatangkan wajah-wajah baru, bukan berarti membuang wajah-wajah lama, karena ini adalah satu kesatuan keluarga besar. Wajah baru tidak akan menyelesaikan, satu orang pemain baru tidak akan menyelesaikan memenangkan pertandingan, tapi keluarga besar itu, soliditas itu yang kemudian yang akan bisa menyelesaikan pertandingan ini, memenangkan pertandingan. Bakal bawa besti-besti dari Nasdem nggak nih pindah? Tapi kayaknya ada yang pindah juga ya dari Nasdem ke PSI. Nggak cuma Abang aja ya, kayaknya ada satu nama deh yang pindah juga. Ya, nanti kita tunggu tanggapannya. Yang pasti saya mendoakan Nasdem akan tetap eksis dengan cita-cita restorasi ya. Yes. Jadi siap bareng sama Nasdem ya nanti berpacu di pemilu 2029. Negeri ini tidak bisa dibangun dengan satu partai. Negeri ini harus dibangun bersama-sama. Cuma porsi ini, gue ini kan hanya 570 sekian. Ya banyak kita bertanding
untuk mengambil itu. Saya doakan, tidak mungkin lah. PSI ini tidak usah dikhawatirkan. PSI ini hanya partai 0, ngapain sih dipermasalahkan? PSI ini kan hanya partai 0, sekian kok, dia punya di setiap survei hanya sebegitu kok. Masa mau dibandingkan dengan Nasdem 10%? Nah, abang kok mau masuk partai 0? Iya, saya memilih partai 0, karena saya 0, itu kan saya nyaman di situ. Oh, nyaman ya. Pokoknya faktor pertama faktor nyaman ya. Dulu. Gitu. Oke deh kalau gitu. Ditunggu kabar-kabar baiknya dari PSI ini. Semoga makin eksis sampai 2029 kita pemilu ya, targetnya di situ masuk. Semoga masuk ya. Udah 2 kali putaran nggak masuk. Insya Allah, atas izin Allah pasti masuk. Oke. Gitu dia Tribuners perbincangan kita dengan wajah baru dari PSI. Wajah lama wajah lama di partai lain, wajah baru di PSI. Walaupun tadi di-spill soal wajah baru lainnya yang bakal masuk, kita tunggu aja lah ya. Nanti informasi berikutnya kebutuhan tim. Tergantung kebutuhan tim. Gitu. Jadi nanti wajah-wajah baru yang akan muncul bisa lihat update-nya di YouTube Tribun News ya. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Makasih ya Bang Ahmad Ali ya. Terima kasih Tribuners, selamat siang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.